Halo Genyetir, balik lagi sama saya Arya, dan ini adalah Nubia Neo 2 5G. Ya, buat sebagian orang, ngelihat desain HP kayak gini tuh sekilas kelihatan alay ya. Tapi kalau emang pengen berkesan yang HP gaming banget, ya harus kayak gini gak sih desainnya? Dari jauh aja tuh orang udah otomatis tahu, oh itu pasti HP gaming. Ya, nama desainnya Bionic Mecha Design. Yes, ini desain udah dipakai sejak generasi sebelumnya ya, si Nubia Neo 5G, yang masuk ke Indonesia sekitar 8 bulan yang lalu. Menurut saya ini perlu diapresiasi sih untuk konsistensi desainnya Nubia. Kayak udah nemuin jati dirinya gitu. Karena ya masih banyak merek-merek HP lain yang terlalu sering gonta-ganti desain di tiap generasi terbarunya. Kalau lihat chipsetnya, ini sebenarnya masih sama ya dengan generasi yang sebelumnya. Yes, masih pakai Uni SoC T820. Banyak orang mungkin masih jarang dengar nama chipset ini karena ya HP-HP 2 jutaan lain sekelasnya itu ya pada spamming pakai Helio G99 kebanyakan. Tapi percayalah, ini tuh bukan chipset badut ya, dan Nubia nggak lagi ngelawak. Chipset ini tuh bukan cuma udah 5G, tapi performanya juga masih stabil biar digeber maksimal. Nah, terpantau pas saya coba tes CPU throttling-nya, performanya tuh masih ada di atas 80%, yang mana ini tuh masih bagus banget. Terus kalau untuk varian storage-nya, ini memang cuma ada satu pilihan, yaitu 256GB. Dan yang gak kaleng-kaleng, ini udah UFS 3.1. Yang mana performa loadingnya itu jauh lebih kencang dibanding storage HP-HP lain sekelasnya. Karena ya di harga segini, itu palingan masih pakai UFS 2.2, atau bahkan ada yang masih pakai eMMC. Nah, kalau dipakai buat main game, ini mesin juga masih bisa ngangkat pakai framerate maksimal layarnya, yang mana ini bisa tembus up to 120 fps. Kayak misalnya di game Real Racing 3. Ini tuh dari awal main langsung digaspol pakai 100-an fps, yang mana ini rasanya tuh smooth banget untuk ukuran game balapan yang banyak animasinya kayak gini. Saya sendiri jarang banget ya dapetin pengalaman main game balap yang semulus ini di HP-HP 2 jutaan lain sekelasnya. Bahkan yang harganya lebih mahal pun kadang tuh kalau dipakai buat main Real Racing 3 itu kekunci di 60 fps yang standar. Tapi pengalaman bisa main 120 fps di HP ini tuh memang belum merata di banyak game ya. Termasuk pas dipakai buat push rank Mobile Legends. Saya sendiri sempat pede nih pas ngeliat settingan Mobile Legends yang ternyata udah dapat ultra. Tapi ternyata pas udah dipakai main game kok berbeda ya. Pas main ini cuma mentok di 80 fps doang. Jauh di bawah perkiraan yang bisa jalan di 100-an fps atau paling nggak 90 fps lah. Tapi ya setelah main sekitar 2-3 match non-stop, saya mulai paham nih. Ini HP emang ngejar kestabilan yang lebih baik untuk main game dengan durasi yang lebih lama. Kayak di last match ketiga ini, performanya tuh masih konsisten dan stabil di 80 fps. Nggak turun sama sekali. Respon layar di HP juga masih oke ya, tapi nggak yang bagus-bagus banget sih. Karena terpantau pas saya cek touch sampling rate-nya, ini tuh tembus di kisaran 240 Hz. Yang mana ini masih standar untuk ukuran HP dengan layar 120 Hz. Main PUBG Mobile di sini juga hitungannya masih nyaman ya. Ini smooth extreme 60 fps-nya dapat dan performanya masih sangat-sangat stabil. Nah, untuk kontrol gyro-nya juga no delay karena dia udah pakai sensor gyro yang hardware. Tapi ini HP emang spesialis buat main game shooter sih, kayak di PUBG Mobile ya. Dan ini kebantu banget dengan game trigger yang udah disediain di sisi kanan HP ini. Ya sebelum ada ini, saya sebenarnya sempat excited sih sama HP-HP-nya Infinix sama Itel yang juga nyediain ala-ala game trigger kayak gini. Cuma ya problemnya HP-HP itu tuh manfaatin tombol volume fisik ya, yang kalau dipakai lama-lama ya jebol juga. Nah, Nubia ini tuh beneran pakai game trigger yang full sensor sentuh, plus ada haptic feedbacknya. Jadi kalau di tap tuh bakal ada geter-geternya ya. Nggak cuma buat single tap, ini juga bisa di custom buat multi atau kombinasi sama kontrol yang lain. Tinggal di mapping aja. Buat dipakai main Genshin Impact, masih ngangkat nggak sih? Di sini saya main pakai settingan low 60 fps, biar tetap dapat smoothnya dengan grafis yang nggak burik-burik banget. Hasilnya, ini HP tuh memang agak kelimit di 40-an fps. Jalan-jalan di Sumeru yang grafisnya lumayan kompleks, ditambah battle yang rusuh kayak gini, mesinnya lumayan ngos-ngosan juga sih. Tingkat stabilnya tuh ngedrop di bawah 80%. Awalnya saya mikir, apa gara-gara kepanasan ya, terus performanya di limit. Karena ini HP demamnya lumayan juga. Bisa tembus 45 derajat Celcius dan trennya tuh naik terus. Tapi udah pasang fan cooler pun bedanya juga masih tipis banget sih. Storage UFS 3.1 di sini tuh memang lumayan ngebantu buat ngelot tekstur game yang cukup satset ya. Jadi pas dipakai traveling tuh hampir gak berasa ada area yang ngelotnya lama.
Oh ya, saya juga sempat main Wuthering Waves di sini, tapi game ini emang masih belum optimal banget. Performanya tuh cenderung lebih ngos-ngosan dari Genshin Impact, padahal ya grafisnya tuh udah saya turunin yang paling mentok. Lagi-lagi frame rate-nya juga ketahan di 40-an fps, itu bisa auto ngedrop ke belasan fps yang berasa nge-lag-nya. Tipikalnya masih sama kayak di Genshin Impact sih, kayak main pakai fan cooler tuh juga nggak terlalu ngangkat performanya. Tapi seenggaknya frame drop-nya tuh jadi lebih minim. Ya, untuk sebuah HP dengan embel-embel gaming, saya cukup apresiasi ya sama mode game bawaannya yang emang didesain gaming banget. Ini udah mirip-mirip sama Armory Crate-nya ROG Phone sih kalau saya lihat. Ya kayak biasanya sih, di sini ada mode performa ya, yang mana kita bisa pakai buat dapetin performa yang lebih all out pas dipakai buat main game. Tinggal pilih aja yang mode Rise di sini. Terus di sini juga kita bisa ngunci frame rate 120 Hz-nya supaya gamenya bisa jalan dengan frame rate yang paling maksimal. Di sini juga kita bisa monitor frame rate-nya secara real time ya, tinggal dipilih aja di settingannya. Terus kita juga bisa mapping shoulder game trigger-nya mau dipakai buat fungsi apa aja. Yang ketinggalan, di sini juga ada fitur bypass charging, yang mana ini ngebantu banget buat Anda yang lagi main game dan udah low bat baterainya, tapi match-nya tuh belum kelar, jadi nanggung gitu. Ya udah, tinggal aktifin aja bypass charging di sini. Terus colok ke chargeran dan Anda nggak perlu takut baterainya bakal jebol atau cepat panas. Nah, kalau ngelihat pengalaman main game beberapa hari pakai HP ini, sebenarnya saya jarang ngeluhin yang namanya lowbat sih. Karena ya kapasitas baterai 6000 mAh di HP ini tuh memang kerasa banyak banget. Mau dipakai buat main game sampai untuk kebutuhan yang non gaming sekalipun, kayak bisa dipakai buat nonton atau buat main TikTok, Instagram. Di sini tuh konsumsi baterainya emang berasa cukup irit ya. Apalagi buat main game-game berat gitu, yang biasanya tuh lumayan boros daya, kayak misalnya buat main Genshin Impact atau Wuthering Waves, ini main setengah jam aja, itu paling cuma turun sekitar 9-10%. Padahal di HP-HP lain tuh bisa tembus belasan persen untuk konsumsi baterainya. Terus kalau untuk chargingnya, ini HP juga masih dapat charger bawaan 33 watt. Ini dipakai buat ngecas dari 10% selama setengah jam, itu baterai udah keisi setengah. Dan sampai benar-benar penuh, itu paling butuh waktu sekitar 1 jam lebih dikit. Ya untuk ukuran baterai 6000 mAh, ini durasinya cukup wajar sih. Dan malah hitungannya sih lumayan kenceng ya untuk kelas harganya. Oke lanjut, sekarang kita masuk ke bagian kamera. Nah di bagian ini mungkin saya nggak akan komen terlalu banyak ya. Karena ya HP ini kan memang spesifik ke gaming dan juga performa. Toh lensa yang proper di sini kan memang hanya ada satu lensa aja ya, yaitu lensa dari kamera utamanya. Nah untuk hasilnya ini bisa langsung dilihat di sini aja ya. So far sih standar banget. Detailnya lumayan sebenarnya kalau kita ngambil foto di cahaya yang melimpah. Untuk performa HDR-nya juga B aja. Sesekali malah agak kewalahan nih buat nangkap backlight yang lumayan ekstrim. Untuk warnanya juga kayak kurang nendang gitu di kelas harganya. Tapi untuk mode bawaannya juga hitungannya masih oke sih. Di sini masih ada mode malam buat dapetin warna yang mendingan pas dipakai buat foto gelap-gelapan. Ya kalau dipakai buat ngevlog ini sih sebenarnya agak kurang ya, apalagi kalau merekamnya sambil jalan gini, itu goyang-goyangnya masih berasa banget. Ya karena lagi-lagi di sini nggak ada stabilisasi untuk perekaman videonya. Baik kalau harus ngadepin backlight yang ekstrim kayak gini nih di belakang, itu putih semua pak. Tapi so far daratan yang sebelah sana masih kelihatan cukup jelas ya. Cuma kalau belakang sini nih laut nih, itu udah putih semua. Ini lagi ada di Ancol sambil jalan-jalan sambil ya tadi ngabadin beberapa sampel foto dan video. Ya selain kameranya B aja, untuk layarnya juga di sini masih pakai panel IPS LCD ya, yang secara visual bakal kalah gonjreng sama HP-HP 2 jutaan lain yang rata-rata udah mulai move on ke layar AMOLED. Untuk versi Androidnya juga agak ketinggalan ya, sama HP-HP keluaran terbaru di 2024, yang rata-rata udah langsung jalan pakai Android 14. Nah HP ini tuh masih pakai Android 13. Kalau kata Nubia sih, ini bakal dapat update software selama 2 tahun ke depan. Ya, karena spesifik buat main game, saya ngarepnya sih jack audio masih dipertahanin di HP ini ya. Tapi ya kalau melihat dimensinya, lagi-lagi saya maklum.
Karena mungkin jack audio-nya tuh sengaja dihilangin supaya HP ini tuh punya ruang yang cukup gede buat nanam baterai 6000 mAh-nya di sini, tanpa harus bikin dimensinya jadi tebel banget. Kesimpulannya, saya sih nggak keberatan ya kalau Nubia sampai pede bilang ini ROG Phone versi terjangkau. ROG Phone versi 3 juta pas. Desainnya udah gaming banget, terus speknya nggak ngebadut, ada bypass charging, plus ada shoulder game trigger pula. Cuma mungkin ada sedikit catatan nih, room for improvement buat Nubia kalau orang Nubia nonton video ini. Tolong ya di generasi berikutnya dibalikin lagi jack audionya. Karena ya HP gaming itu rasanya kurang lengkap ya kalau nggak ada jack audio. Terus kalau ngomongin soal cooling system ya, tolong ini diperhatiin lebih serius lagi. Karena ya saya pakai buat main game setengah jam, di ruangan ber-AC sekalipun, ini tuh suhunya tembus 45 derajat bahkan bisa lebih. Pakai fan cooler sebenarnya ngebantu ya, cuma lagi-lagi perbedaannya tuh nggak terlalu banyak lah. Ya idealnya suhu bodi ini bisa dijaga di sekitar 40 derajat ke bawah. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai, dan semoga video ini bisa ngasih referensi ya, terutama buat Anda yang penasaran sama Nubia Neo 2 5G. Nah, untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian smartphone ini, seperti biasa, Anda bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini. Ya, di sini dengan saya Arya, di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.